Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan atas setiap kehidupan kami semuanya. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik, dan semuanya yang boleh hari ini bersama-sama kita boleh memuliakan akan nama Tuhan. Suatu saya berharap bahwa sementara firman Tuhan disampaikan tidak banyak yang keluar. Saya berharap supaya minggu bisa dikondisikan cukup yang melayani saja ya. Kalau ada yang lain musik 1-2 orang aja, dan yang selebihnya saya minta tolong supaya tidak ada di luar. Ya, kita rindu bahwa dalam setiap ibadah, setiap firman Tuhan kita dengar, bersama-sama kita dengar, supaya sama-sama kita dapat mendengar hal-hal yang sama, supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan juga selalu ya, jangan biarkan hal apapun mengalihkan perhatianmu. Hari ini saat saudara dengar firman Tuhan, minta Roh Kudus tolong setiap kita supaya kita boleh dengar dengan baik-baik firman Tuhan. Kalau ada WA, nanti aja bacanya ya. Kalau ada hal-hal yang lain, saudara mau nge-game-nya juga nanti, dan hal-hal yang lain apapun yang bisa mengalihkan perhatian, saudara fokus dengan firman Tuhan. Ya, pergunakan HP saudara. Kalau saudara katakan ada Alkitab ada di situ, gunakan itu hanya untuk saudara baca firman Tuhan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, karena nanti slide sudah ada semuanya. Sepakat? Kita mau bertumbuh sama-sama. Sepakat? Amin. Amin. Kalau ada yang ngantuk, tahan sedikit lah ya, supaya kita bisa sama-sama dengar ya, dan kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku ya. Kenapa saya sampaikan akan hal ini, saudaraku? Hari-hari terakhir ini, saudaraku, saya banyak hal sampaikan akan hal ini supaya setiap kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana kita menyikapi situasi, menyikapi keadaan yang hari-hari ini, saudaraku ya, begitu jahat, yang bisa menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Saya tahu bahwa tidak sedikit daripada setiap kita sedang menghadapi yang namanya goncangan, ya, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha kita, ada banyak goncangan sedang terjadi, saudara ya. Dalam hubungan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, saudara ya, ada banyak goncangan. Untuk itulah kita perlu hari-hari ini mengisi akan hati kita, pikiran kita dengan kebenaran. Amin. Sering kali saya sampaikan bahwa apa yang saudaraku kita dengar, apa yang kita lihat, itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tindakan kita, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, punya pengaruh yang sangat besar saat kita boleh berbicara kepada anak-anak kita, saat kita berbicara dengan orang-orang yang ada dalam komunitas kita. Karena seseorang tidak akan dapat memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Amin. Saudara hanya akan bisa memberikan sesuatu yang saudara miliki, yang saudara punya. Apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang saudara akan bisa berikan kepada orang lain. Itulah yang akan saudara bisa berikan kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada komunitasmu. Kalau saudara hari-hari ini tidak memperhatikan dengan baik apa yang masuk dalam pikiranmu, apa yang masuk dalam hatimu, lalu apa yang akan kita punya, yang akan kita bisa berikan kepada orang lain? Karena sekali lagi, apa yang saudara lihat, dengar, saudara rasakan, itu punya pengaruh yang sangat besar ya, terhadap kehidupanmu. Demikian juga dalam menyikapi akan hidup hari-hari ini. Nggak gampang, dalam situasi yang sukar, kita bisa melawan akan hawa nafsu, melawan keinginan daging, melawan apa yang menjadi tawaran-tawaran daripada si jahat. Butuh keberanian untuk kita melangkah dalam kebenaran. Butuh keberanian untuk kita bisa pujian tadi katakan apa? Kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang bagi jalan hidup kita. Amin. Butuh keberanian. Kalau kita nggak tahu kebenaran, sudah gampang sekali kita akan ikuti nafsu daging ini. Apa yang dunia tawarkan akan mudah sekali. Butuh keberanian. Hari Jumat yang lalu, kemarin masih baru Jumat kemarin, saya kurang lebih jam 11, setengah 11, jam 11 ada yang datang ke rumah. Singkat ceritanya dia nawarin, dan itu hasilnya bisa, dia katakan iming-imingnya sama saya, wah ini bisa menghasilkan yang biasa terjadi 100 juta bisa dapat lah, 100 juta lebih ya. Dan itu
Bapak bisa dapat, dengar itu saudaraku ya gini, wah ini enak ini. Dia kasih tahu orang itu, ya, tetapi saudaraku ya embel-embelnya, ya, dalam tanda kutip saudaraku ya, semua harus ada settingan dan sebagainya. Yang pada intinya kalau Joy katakan, masa saya harus dibelas kasihani Pak? Jadi ada perjanjian dan saya sih sudah kira ini nggak mungkin semudah itulah. Ada perjanjian enggak Pak? Wadah kirimkan. Begitu saya baca ini singkat ceritanya saya katakan enggak, saya nggak akan lakukan itu. Loh ini hasilnya besar Pak? Enggak, karena saya tahu kebenaran. Nah, saya sampaikan ini bukan kita nggak butuh uang sebetulnya, apalagi dalam nominal besar. Lebih kita katakan enggak, mohon maaf, terima kasih. Kalau ada nanti kalau berubah pikiran, ya, tapi nggak akan berubah pikiran. Kalau juga cara kerjanya seperti itu, nggak bisa. Kenapa saya katakan butuh keberanian? Bukan hanya hal seperti demikian. Ya, untuk hari-hari ini, untuk kita bisa kurangi waktu dalam gadget, dengan game, dengan dunia dunia maya, ya dunia media-media sosial. Butuh keberanian untuk kita bisa bisa kurangi semuanya. Butuh keberanian enggak? Butuh keberanian untuk kita bisa ambil satu sikap. Karena itu sama-sama mari kita akan dengarkan firman Allah. Saya mau seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, saya mau lanjutkan firman Tuhan apa yang sudah kita dengar minggu yang lalu, dan kita melihat sedikit untuk mengingatkan supaya kita tidak melupakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bisa tolong ditampilkan? Ya. Puji Tuhan, ya. Mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara, saya rindu dan saya percaya bahwa Tuhan pun mau supaya di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, saudara, ini ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Mengasihi, dan bukan sekedar mengasihi. Firman Tuhan sudah banyak sekali berbicara supaya engkau mengasihi dengan segenap hatimu. Mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau saudara percaya, percayalah dengan segenap hatimu. Mengasihi dengan segenap hati dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Ini perlu terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita hanya berhenti di sini mengasihi, katakanlah kita mengasihi Tuhan, saudara, orang yang mengasihi belum tentu dalam kehidupannya dia bisa taat. Anak-anak di sini seberapa banyak yang tidak mengasihi orang tuanya? Angkat tangan yang nggak mengasihi orang tuanya. Semua mengasihi ya? Coba sama tuh. Siapa yang mengasihi orang tuanya? Anak-anak. Tuh haleluya. Saudara mengasihi orang tua. Amin. Pertanyaan saya, ketika orang tuamu ngomong, ketika orang tuamu beritahu sesuatu, ketika orang tuamu harapkan sesuatu untuk kau lakukan, saudara pernah nggak melakukannya? Sering? Ya. Saudara selalu taat dengan perintah orang tuamu, nuruti, ngikuti maunya orang tua, atau saudara kadang-kadang bandel, saudara segala. Ya, saudara lebih mau lakukan apa yang saudara ingin lakukan. Setuju enggak? Saudara mengasihi orang tuamu, tapi belum tentu saudara mau taat, saudara mau dengar-dengaran, saudara mau mengikuti orang tuamu. Banyak orang yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen saat itu ya seperti itu. Mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi. Sayang Tuhan enggak? Sayang Tuhan. Benar mengasihi, ya saya mengasihi Tuhan, tetapi nggak mau dengar, nggak mau taat, nggak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi kalau ditanya mengasihi, ya mengasihi.
Tetapi akan berbeda ketika di dalam kehidupan orang percaya ada kasih kepada Allah dan mau tinggal di dalam kasih-Nya. Dan mau tinggal di dalam kasih-Nya, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang mau mentaati, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus bukanlah suatu tindakan supaya kita beroleh kasih-Nya. Ketika saudara mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, ya, itu saudara lakukan. Saudara perlu tahu, dan saudara jangan lupakan ini. Bukan dengan satu tujuan supaya saudara beroleh kasih daripada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah memberitahukan kepada setiap kita bahwa sebelum saudara ambil sikap, ambil keputusan mengasihi akan Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi akan kehidupanmu. Amin. Tuhan sudah mengasihi saudara. Tuhan sudah mengasihi akan dunia ini. Ya, ayat-ayat ini kalau saudara baca beritahukan bahwa anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, Dia sungguh telah mengasihi. Bahkan ketika kita masih masih sedang ada dalam keadaan yang memberontak melawan Allah, Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Bukan supaya saudara beroleh, supaya Tuhan lebih mengasihi. Semuanya sudah Tuhan berikan untuk kehidupanmu. Semuanya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Next, lanjutnya. Tanda-tanda bahwa kita mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan, saudara masih ingat? Apa aja yang 2 minggu yang lalu kita sama-sama belajar? Coba tampilkan saja dengan cepat. Ini sekedar untuk mengingatkan kepada setiap kita. Ini yang pertama. Akan selalu ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mengasihi dan saudara tinggal di dalam kasih daripada Tuhan, saya percaya bahwa hatimu akan selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Saudara akan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Saudara selalu kepengen dengar suara Tuhan. Saudara selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Itu tandanya kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan dan saudara tinggal di dalam kasih-Nya. Anak-anak muda sekarang saudara berbeda dengan dulu. Cara mereka yang sedang jatuh cinta mau tidur pun video callan. Sudah tidur video callan nyala, dengan tidur ya ininya tetap nyala. Guyu yang kerasa gitu. Kenapa? Selalu kepingin. Ya. Walaupun berjauhan, tetapi paling enggak bisa lihat, bisa selalu dekat, walaupun dengan dengar suaranya, ya lihat video call, ya. Kemana-mana kepinginnya itu akan menjadi satu tanda. Yang kedua, akan ada keberanian untuk berkorban. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, dia bisa melakukan hal-hal yang melampaui kekuatannya. Yang tidak biasa dia lakukan, dia akan lakukan. Dia akan kerjakan. Apa yang mendorong? Kasih itu. Amin. Dia akan lakukan itu, pasti. Gak akan takut capek. Capek, siapa kok? Kehilangan sedikit uang, gak ada masalah. Ya, mengurangi waktu istirahat, gak ada masalah. Dia akan ada keberanian di sana. Capek-capek pun gak apa-apa. Biar aja pulang kerja capek-capek mau langsung naik motor ke Boyolali, berani dia. Kenapa? Ada kasih. Gereja Tuhan, kalau engkau ada kasihmu kepada Allah dengan sungguh, pulang kerja harus datang doa sama-sama persetujuan, sudah gak akan takut. Amin. Kehilangan saudaraku ya sedikit keuanganmu, saudara gak akan takut. Orang saudara kita, saudara, seringkali
Kalau sudah hari Jumat, waktu Jumatan, tokonya ditutup dulu, usahanya berhenti dulu, perjalanan berhenti dulu. Dalam perjalanan dia akan berhenti dulu. Untuk apa? Dia nggak akan takut. Aduh, lumayan nih 2 jam. Kalau buka toko hasilnya lumayan. Dia nggak akan takut kehilangan sedikit penghasilannya untuk dia boleh bertemu dengan Tuhan. Betul nggak? Coba saudara, kita hari-hari ini kita mau lihat bagaimanakah hidup kekristenan kita kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, saudara akan bisa mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ada pacaran sama si A. Nanti saya nikah sama kamu, bukan hanya sama kamu, saudara ngomong, tapi juga apa? Saudara harus bisa terima keluarganya, orang-orang yang dikasihinya. Saudara nggak bisa benci, saudara nggak bisa sayang anaknya, saudara nggak suka sama keluarganya, bisa nggak? Tak boleh. Saudara sayang anaknya, saudara sayang orang tuanya, keluarganya. Saudara harus bisa terima semua. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara harus bisa terima orang-orang yang ada di dalam kasih Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Saudara nggak bisa pilih-pilih. Tuhan aku mengasihi, tetapi yang enggak. Saudara, Yakobus katakan apa? Kepada orang yang kelihatan aja engkau tidak bisa mengasihi, dusta kalau kau bisa mengatakan aku mengasihi itu Tuhan yang gak kelihatan. Gak bisa. Saudara harus bisa terima. Amin. Ini tanda-tanda ini. Coba kita mau lihat apakah yang hari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tak takut capek, saudara untuk Tuhan, ya, untuk dunia, mana yang akan menjadi prioritas? Maukah saudara kurangi waktumu di sini untuk dunia demi untuk saudara bisa mendapatkan Tuhan? Jangan sebaliknya. Kadang-kadang supaya kita mendapatkan dunia, waktu untuk Tuhan dikurangi. Karena apa? Capek di sini sudah untuk dunia sudah capek. Yang harusnya ada waktu untuk Tuhan. Aku tak istirahat aja dulu, capek. Ini untuk Tuhan nanti aja dulu. Saudara percaya enggak bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia tanpa berkat Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang memberkati, semua akan menjadi sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, semua akan sia-sia, semua akan rusak. Jadi yang benar Tuhanlah yang harus menjadi prioritas. Kalau ada waktu yang harus dikurangi, ya waktu untuk dunia inilah yang saudara harus kurangi. Puji nama Tuhan. Lanjut. Haleluya. Ya, penghalang untuk kita dapat mengasihi dan tinggal dalam kasih Tuhan. Nah, ini akan kita bicarakan. Ini saya janjikan bahwa kita akan lanjutkan karena waktu minggu yang lalu gak nutup ya. Penghalang untuk kita dapat mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Apa sih yang menjadi penghalang? Satu ya, untuk kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan, mengasihikan Tuhan, yaitu satu, sama-sama katakan keangkuhan. Nah, coba satu lagi. Keangkuhan ya. Merasa bisa mengatasi ya ketika ada situasi-situasi terjadi dalam kehidupan ya. Keangkuhan ini saudaraku berbicara tentang apa? Kita merasa bisa mengatasinya. Seolah-olah kita nggak butuh Tuhan. Aku bisa ngatasin sendiri masalah ini. Sebenarnya ini masuk dalam apa? Kategori orang-orang yang angkuh. Seolah-olah nggak butuh Tuhan. Mau butuh kerja, mau butuh keuangan, aku bisa ngatasin sendiri. Atau kita lebih memilih saudaraku ya mengandalkan orang lain. Saya punya koneksi, saya punya kenalan si A, si B, dia bisa bantu saya. Dan seringkali kita menempatkan Tuhan itu di bagian barisan terakhir. Kalau semua sudah mentok, baru ingat Tuhan. Orang angkuh itu seperti itu, saudara.
Dan inilah yang seringkali menjadi penghalang untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena apa? Kita merasa bisa. Kita merasa wah hebat, ya. Dan mengusahakan setiap hal yang terjadi. Usaha sendiri ini. Kalau saya nggak lakukan ini, waduh nggak bisa. Makanya seringkali apa? Saya doa, mau waktunya doa, saya nanti dulu lah ini lagi. Saya lagi sedang ada banyak masalah ini. Saya harus selesaikan dulu ini, baru cari Tuhan. Jadi seringkali terbalik yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Saudara, sejak dari awalnya, kalau saudara lihat apa yang menjadi strategi si iblis, strategi si jahat untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Saudara tahu nggak strateginya? Memutar balik firman Tuhan. Kebenaran itu diputar balik oleh si iblis, oleh si jahat. Itu sudah menjadi strateginya. Lalu strategi iblis adalah juga saudaraku yang membangkitkan kesombongan, keangkuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena keinginan dagingnya, nafsunya untuk dia bisa menjadi sama seperti Allah yang akan bisa mengatasi semuanya sendirian supaya bisa hebat. Itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, yang membuat manusia jauh dari Allah, yang membuat manusia lepas dari kasih daripada Tuhan, yang membuat manusia tidak lagi ada keberanian di dalam kehidupannya untuk menghadapi Tuhan. Sebelum jatuh dalam dosa, bukankah ketika Tuhan datang, manusia bisa dengan penuh keberanian bertemu dengan Tuhan. Tetapi setelah dosa ada masuk dalam manusia menjadi takut, tidak ada keberanian untuk dia bisa menghadapi itu Tuhan. Makanya sembunyi, keangkuhan hidup. Sehingga apa, sobat? Tidak berdoa, gak meminta. Banyak gak ada yang bisa terjadi? Banyak. Ada masalah, ada tantangan, bukannya cari Tuhan, bukannya mau berdoa, minta Tuhan, enggak. Tadi saya katakan, seringkali Tuhan menjadi apa? Senjata pamungkas terakhir. Kalau sudah gak berdaya, kalau sudah gak bisa buat apa-apa, baru cari Tuhan. Rengek-rengek. Dan maunya ketika rengek sama Tuhan, Tuhan langsung apa? Kerjakan. Siapa kita? Seringkali kitanya atur Tuhan. Tuhan yang ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin Tuhan. Itu sudah salah. Ini yang sehingga membuat kita apa? Sehingga berdoa. Berdoa nanti lah. Kamu dulu ya, kamu berdoa. Aku tak. Tuhan Yesus ingatkan loh sama murid-muridnya gini. Tidak sanggup katamu bertahan 1 jam saja berdoa. 1 jam aja. Supaya apa, saudara? Ada yang tahu? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ingat, murid-murid Yesus yang selalu ada bersama dengan Yesus, yang ada di sampingnya, yang selalu ada di dalam dengan Yesus, mereka nggak luput juga dari yang namanya pencobaan. Saudara percaya Tuhan, saudara ikut Tuhan, saudara adalah milik Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Saya mau katakan saudara juga tidak akan lepas dari yang namanya pencobaan. Iblis katakan, firman Tuhan katakan bahwa iblis terus bekerja. Iblis terus cari celah, bagaimana menjauhkan, bagaimana memisahkan kau dengan kasih Tuhan. Banyak hal yang dia bisa lakukan. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan apa? Oleh karena itu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini sering, coba kita dengar. Adakah hari-hari ini kita ada di sini?
dalam keangkuhan. Masa aku bisa sendiri. Hati-hati saudara. Kalau saudara baca Matius 7, 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sampai di sini yang saudara perhatikan kata-kata ini. Ini orang-orang Kristen, yang hebat enggak? Hebat enggak? Saudara, kalau hari-hari ini saudara melihat ada pelayanan hamba Tuhan mengadakan mujizat, bernubuat, mengusir setan, apa yang menjadi respon saudara untuk melihat orang-orang seperti ini, hamba Tuhan seperti ini? Wih, hamba Tuhan ini diurapi Tuhan. Banyak orang, saya benar-benar hormat. Bagaimana kita melihat pelayanan daripada hamba Tuhan seperti ini? Kadang-kadang kita perlu hati-hati. Saya percaya ini adalah orang-orang yang hebat. Awalnya ini adalah orang-orang yang mungkin dia benar-benar di dalam Tuhan. Ada hubungan yang baik. Mungkin kalau saya katakan di sini, kalau saya renungkan, di dalam perjalanan hidupnya, selalu dia mulai kehilangan kasih mula. Dia sudah mulai tergiur dengan hal-hal yang mungkin banyak macam lah, yang pada akhirnya membuat dia sudah apa yang dia lakukan bukan lagi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara perhatikan, kepada orang-orang ini dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, jadi di dalam hidup kekristenan, saudara harus taat melakukan kehendak Tuhan seumur hidupmu. Engkau harus bertahan, engkau harus selalu memiliki kasih itu. Kasih mula-mula harus tetap melekat di dalam kehidupanmu. Banyak orang cari Tuhan, mendekat sama Tuhan ketika dalam situasi dia butuh karunia, cari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Butuh pertolongan, cari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Begitu mendapatkan, lupa dengan karunia yang dia sudah punya, dia lupa dengan kasih mula-mula akan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan, dia mulai lupa, dia mulai jauh daripada Tuhan. Saya jadi ingat cerita daripada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus bangkit dan kubur itu menjadi kosong. Ketika mereka mendengar akan berita itu, sebagian besar murid-muridnya, mereka begitu dengar, mereka langsung lari mereka. Tapi sampai di depan kubur mereka berhenti. Saya lupa nih, siapa yang pada akhirnya mereka yang di belakang ditinggal, begitu sampai langsung masuk. Jadi itulah yang dikatakan apa? Yang terdahulu menjadi yang kemudian. Kita nggak bisa demikian. Saudara harus bisa mempertahankan imanmu sampai Tuhan datang kedua kali. Dikatakan bahwa ketika Yesus datang kedua kali, yang Yesus katakan apa? Adakah iman di bumi? Jadi jangan cukup bangga. Aku dulu tuh mau doa dimanapun, pergi, doa apa gini, ya itu dulu. Pertanyaannya sekarang gimana? Kasih mula-mula kepada Tuhan membuat engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sedang melayani Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu,
apakah kasih itu tetap masih ada dalam kehidupanmu? Makanya pernah saya katakan, saudaraku ya, untuk saudara dengar firman Tuhan, siapapun yang berbicara dan menyampaikan firman Tuhan, saudara perlu dengar. Kita nggak bisa judge, hakimi siapapun yang berdiri, mungkin saudaraku ya di mimbar, mereka boleh berbicara, oh dia ini jaga keputusan, dia ini enggak. Kita nggak bisa tahu akan hati orang. Kalau ada gereja yang wah melayani harus dalam kekudusan, dan dalam kekudusan gak boleh melayani. Standarnya apa Pak? Katanya. Ya pokoknya dia harus ikut doa, dia harus begini. Apakah mereka yang datang doa dia jaga hidupnya dalam kekudusan? Belum tentu juga. Karena dia datang doa karena aku nanti kalau gak doa gak boleh pelayanan. Apakah dia jaga kekudusan? Enggak juga. Bukan lahir dari hatinya. Apakah seorang penjahat tidak bisa memperkatakan firman Tuhan? Enggak juga, bisa. Karena ketika saudara ada dalam satu persekutuan ibadah, siapapun akan berbicara. Saudara percayalah, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Amin. Siapapun yang membicarakannya, siapapun yang menyampaikannya, firman Tuhan, kebenaran tidak akan pernah berubah. Satu butir mutiara yang dilemparkan ke dalam lumpur tidak akan pernah berubah. Nilainya nggak akan pernah berubah, walaupun ada di dalam lumpur, akan tetap berharga. Kebenaran siapapun yang membicarakannya akan tetap berharga, tidak akan pernah berubah. Hati-hati. Saya berapa kali ngomong ini, saya mau ingatkan beberapa mereka mulai ada yang berpikir seperti ini. Kalau gitu ya udahlah, mau melayani ya sudahlah, penting mau melayani toh nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih. Tetapi ingat saudara, ketika engkau melayani, katakanlah dalam tanda kutip engkau tidak dalam kekudusan, engkau tidak menjaga hidupmu, engkau bisa melayani, engkau bisa sampaikan firman Tuhan. Orang lain boleh dikuatkan. Mereka dengar firman Tuhan yang kau sampaikan, orang lain bisa dikuatkan, orang lain bisa dibangun imannya. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Maka kita akan menjadi bagian di sini. Kau akan menjadi bagian ini. Aku tidak mengenalkan kamu. Engkau sendiri ditolak. Paulus banyak bicarakan akan hal ini, saudara. Mau nggak itu terjadi? Jangan. Udah capek kita berikan waktu kita. Kita sendiri ditolak. Orang lain boleh dibangun dengan pelayananmu. Orang lain boleh dikuatkan dengan pelayananmu. Tetapi kalau engkau sendiri ditolak, saya percaya bahwa gak ada yang mau semua ini. Amin. Jadi ketika engkau layanilah dengan sungguh. Keangkuhan inilah menjadi penghalang. Keangkuhan, merasa bisa, merasa gak butuh Tuhan, merasa hebat, merasa kuat. Ini yang menjadi penghalang. Dan kita gak boleh ada di situ. Kalau engkau layanilah dengan sungguh-sungguh. Karena hatimu mengasihi Dia, hatimu melekat di dalam Dia. Supaya ketika engkau melayani, orang lain dikuatkan, orang lain diberkati, engkau sendiri tidak ditolak. Amin. Ya, jangan main-main dalam pelayanan. Inilah maksud saya yang seringkali saya katakan, ya saudara, kita nggak bisa judge orang. Siapapun yang menyampaikan kita nggak bisa katakan itu munafik. Munafik kan? Ngomong nggak melihat dirimu sendiri. Saudara, saya pegang prinsip ini dalam hidup saya. Siapapun yang bicara, ketika dia membicarakan kebenaran nggak akan pernah berubah. Gak akan pernah saja, akan tetap menjadi kebenaran. Siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara. Jadi ketika saudara tahu orang ini hidupnya mungkin tidak ini, tetapi ketika dia berbicara dan menyampaikan firman Tuhan, saudara hormatilah firman Tuhan. Tetapi ketika engkau melayani, engkau ada dalam bagian itu, saudara adalah lebih baik jikalau engkau sendiri jaga hidupmu dalam kebenaran Tuhan. Karena saudara, kadang-kadang kalau kita nggak jaga hidup kita
kita nggak hidup dalam kebenaran, saudara, ketika engkau berbicara, yang engkau sendiri juga akan bisa menjadi batu sandungan. Kadang-kadang inilah yang membuat orang lain jas kita, orang lain membuat ya akhirnya jarak, yang nggak mau dengar omongan kita. Ini juga punya pengaruh. Tapi hari ini saya sampaikan, ketika saudara tahu orang seperti ini, saudara coba lembutkan hati. Enggak, aku mau dengar firman-Nya. Kebenarannya ini berharga. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, dosa akan menjadi penghalang. Ya, selama ada dosa, tidak mungkin kita bisa mengasihi dan tinggal dalam kasih Tuhan. Tidak bisa. Allah adalah Allah yang suci. Dia adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin, tidak bisa siapapun, seorang pun akan datang menghampiri Allah tanpa kekudusan. Dosa itu akan menjadi penghalang. Dosa itu akan menjadi blok, menjadi pembatas manusia dengan Tuhan. Ayatnya, klik satu lagi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Gak bisa. Gak bisa seorang pun akan menghampiri Tuhan tanpa kekudusan. Makanya firman Tuhan katakan apa, saudara? Dia adalah Allah yang kudus, maka kuduslah kamu. Pak, bagaimana kita kudus? Bagaimana kita akan ada dalam kesucian, dalam kebenaran? Kita dalam dunia masih dalam daging. Saudara, adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah mengatakan kepada setiap kita. Dan hari ini kembali kita akan mengingat kasih Tuhan itu, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya telah membenarkanmu, menguduskanmu, menghapuskan segala dosamu, membuat dia bisa berkata dalam kitab Ibrani bahwa aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Tirai itu yang menjadi pembatas telah dibukanya, sehingga dengan penuh keberanian kitab Ibrani katakan apa? Engkau bisa menghampiri Tuhan Allahmu, bahwa darah anak domba Allah itu telah membenarkanmu, menyucikanmu, menguduskanmu. Ini anugerah, ini kasih karunia. Kita yang berdosa dianggap gak berdosa, kita yang bersalah dianggap lagi tidak bersalah. Jadi kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Maka mulailah berpikir dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang, kalau Tuhan sudah membuat akan identitas kita dirubah menjadi anak-anak Allah. Kalau dulu adalah anak-anak kegelapan, di dalam Tuhan kita adalah anak-anak Allah. Hari-hari ini yang perlu difikirkan adalah bagaimana, apa sih yang kita lakukan hari-hari ini? Pantas enggak? Ini yang seringkali saya katakan, pantas enggak kalau kita sebagai terang, sebagai anak Allah melakukan yang namanya dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang menyimpang, yang nggak tepat sasaran, yang nggak sesuai dengan kebenaran. Itu adalah dosa. Bisa nggak? Bisa. Itu adalah orang-orang yang sudah dibenarkannya. Hiduplah dalam kekudusan. Masalahnya bukan bisa atau enggak. Masalahnya sebenarnya adalah saudara mau apa? Enggak. Mau enggak ambil keputusan? Ketika engkau sadar bahwa apa yang kau perbuat itu dosa, apa yang kau lakukan itu salah, mau enggak engkau segera mengatakan ini enggak benar ini, dan kau katakan Tuhan ampuni, Tuhan maafkan saya. Mau enggak kita dengan rendah hati setelah kita datang di bawah kita, Tuhan ampuni saya, sekali-kali aku enggak ulangi lagi. Mau enggak itu terjadi, sahabat? Butuh keberanian. Ya, 1 Yohanes 1:9 bukan dikatakan bahwa dia adalah Allah yang setia dan adil.
bahwa ketika engkau mengaku dosamu, Tuhan sucikan, kuduskan hidup. Tetapi ketika engkau berdosa, engkau minta ampun, jangan melakukannya lagi. Biar itu menjadi pembelajaran dalam kehidupanmu. Jaga hidupmu dengan baik. Waduh, berat Pak, berat. Itulah perjuangan kita. Dan saya katakan itulah salib yang harus engkau pikul sebagai orang-orang percaya. Yesus ingatkan itu. Barang siapa mau mengikuti aku, barang siapa mengasihi aku, pikulah salib. Itulah salib. Salib enggak berbicara, oh saudaraku ya, bahwa ketika engkau hidup susah, hidup miskin, wah nah Tuhan ini pikul salib. Enggak. Bukan itu salib. Karena kalau dalam hal itu Tuhan mau pakai hidupmu menjadi saluran berkat. Tuhan mau memberkatimu dengan limpah supaya hidupmu berdampak, supaya terang Kristus terpancar dalam kehidupanmu, supaya kebaikan hatimu bisa diketahui semua orang. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan gak mau melihat hidupmu susah. Tetapi salib itu adalah ketika engkau ada dalam kelebihan di dalam berkat Tuhan, bisa enggak engkau tetap setia dalam kasih mula-mula? Menjaga hidupmu tetap dalam kebenaran. Saya setuju kalau dalam hal ini engkau bisa katakan, abot Pak, iya memang berat. Tetapi itulah salib yang harus dipikul. Berapa kali Tuhan Yesus katakan itu? Pikulah salib. Tetapi saya percaya saudaraku, ketika engkau bisa mengingat kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, bagaimana dia diperlakukan dengan tidak adil, dan itu semua untuk dosamu, untuk saudara dan saya. Saya percaya bahwa itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap ya ada di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ketika engkau tahu betapa besar kasih Tuhan yang sudah dinyatakan, itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupanmu untuk engkau tidak menyakiti hati Tuhan. Engkau gak akan ada keberanian sebenarnya kalau engkau menyadari kasih Tuhan yang begitu hebat. Gak akan ada keberanian engkau menyakiti hati Tuhan. Benar saudara. Gimana pun orang tua, sebenarnya dia nggak akan mau menyakiti hati anak-anaknya. Pernah terpikir nggak Bu Warno menyakiti hati anak-anak? Nggak mau sakiti hati mereka. Nggak akan pernah terpikirkan itu. Cuma kadang-kadang anak-anak susah lihat, dikasihi nggak tahu bahwa dia dikasihi. Opo, papaku, mamaku nggak seperti mamimu, nggak seperti papimu. Kamu apa-apa dituruti, kamu apa-apa boleh laku. Ini gak oleh, ngono gak oleh. Ketika kita melihat itu, kita bisa katakan orang tuaku nggak sayang aku. Bahaya kalau saudara melihat Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini sayang gak sih sama saya? Ini gak oleh, ngono gak oleh. Yang lain boleh, lah aku kok gak oleh. Tuhan ini sayang gak sih sama saya? Bahaya kalau kita mulai berpikir demikian saja. Ayo, sadarilah betapa besar kasih Tuhan Allah dalam kehidupannya. Bahkan hidupnya dia korbankan. Allah dari surga ini, dia mau turun ke dunia. Bayangin, berikan dirinya. Ya, dia biarkan diperlakukan tidak adil. Dia terima dengan sukacita, gak ada keluhan. Bahkan saat-saat dia disakiti, saat-saat dia diperlakukan tidak adil, dia bisa katakan, Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuni mereka. Itulah kasih Tuhan.
Kita yang berpikir kita ini gak ada apa-apanya, kita ini hina di hadapan Tuhan, kita gak layak. Saudara percayalah, Tuhan telah turun di bagian yang paling dalam supaya engkau bisa dilayangkannya. Harganya sudah lunas, dibayar satu kali untuk selamanya. Hargailah pengorbanan Tuhan, hargailah. Jangan biarkan dosa menguasai akan hidup. Jangan main-main lagi sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Lord Jesus. Haleluya. Bersediakah saudara hari ini bersama-sama dengan saya